Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mereview tentang materi bab 1 kelas 7. Nah, materi bab 1 kelas 7. Nah, pada kelas 7 di sini bab 1 itu tentang bilangan. Sebelum masuk ke materi, yang perlu saya tanyakan ke anak-anak yaitu atau ke teman-teman yang lain, yaitu yang pertama, apakah sudah hafal perkalian? Apakah sudah tahu yang namanya bilangan bulat atau sudah bisa mengerjakan bilangan bulat? Apakah sudah bisa mengerjakan pembagian alias porogapit atau cara pembagian bersusun? Atau sudah bisa mengerjakan pecahan? Nah, pecahan bisa mengerjakan pecahan apa belum? Nah, kalau belum harus diterangkan satu persatu dulu sebelum masuk ke bab bilangan ini, karena nanti materinya di bab ini itu tentang bilangan bulat, pecahan, terus bilangan berpangkat bulat positif serta operasi-operasinya, dan yang terakhir yaitu KPK dan FPB. Itu semua di materi SD sudah ada. Nah, itu harus ditanyakan dulu. Nah, karena intinya hanya ada 4 itu. Oke, kita mulai. Pertama, ini babnya adalah bab bilangan. Di situ nanti sebab-sebabnya sudah ada di bab. Nah, kalau kita mengikuti sesuai dengan buku akan terlalu lama, dan bertele-tele. Kita hanya mengambil intinya saja, yaitu yang pertama bilangan bulat, materi bilangan bulat dan operasinya. Maksudnya operasinya di sini mulai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagiannya. Terus yang kedua yaitu pecahan, Pak, ya. Pecahan dan operasinya. Operasi pecahan mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagiannya. Nah, gimana caranya? Nah, kalau belum bisa, ini harus Saman terangkan satu persatu pelan-pelan sesuai dengan aturan cara mengerjakan bilangan bulat, pecahan. Yang ketiga yaitu materinya bilangan berpangkat bulat positif. Nah, bilangan berpangkat bulat positif ini nanti diterangkan sedikit aja karena memang sudah pernah diterangkan, cuman ini hanya diulang kembali gitu. Jadi intinya bab 1 itu hanya mengulang pelajaran yang ada di SD, yaitu pelajaran-pelajaran inti yang ada di SD. Terus yang keempat yaitu materi KPK dan FPB. Nah, cara operasinya gimana? Itu berarti nanti ada video khusus atau tutorial khusus tentang subbab-subbab yang ada di bab 1. Nah, terus setelah itu sudah selesai baru direalisasikan ke soal cerita, karena saya lihat di bab-bab ini itu isinya yaitu soal cerita. Maksudnya isinya soal cerita pelan-pelan. Saya kira kalau anaknya sudah hafal materi 4 ini, bab ini tidak akan memakan waktu sampai setengah jam untuk mengajarkan ini. Oke, terima kasih. Untuk bab 1 hanya seperti itu. Penjelasan tentang bab 1. Jadi Saman harus menekankan anak atau mengulang pelajaran-pelajaran SD yang berada di subbab-subbab itu. Nanti akan digunakan di bab-bab lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.